Kaisar Naga Abadi Chapter 3061 Bahasa Indonesia. Bab 3061, Lu Ming terjebak. Ledakan bintang. Lu Ming, yang telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau, tidak menahan diri sama sekali. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan sinar tombak yang mengerikan meledak dan meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan penghancur menghantam layar cahaya formasi, tetapi formasi itu hanya bergetar sesaat sebelum kembali normal. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat melihat serangan ledakan Lu Ming, Deng Xiu sangat terkejut. Dia diam-diam senang karena tidak menyerang Lu Ming secara langsung. Sebaliknya, dia membawa Lu Ming ke bawah lempengan batu dan menjebaknya dengan formasi Yin Yang. Namun, dia langsung tertawa lagi, hehehe, nak, jangan buang-buang energimu. Kamu tidak bisa menghancurkan susunan ini dengan kekuatan kasar. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Lu Ming tidak peduli dengan pihak lain dan terus melancarkan serangan. Dia harus menghancurkan formasi ini dan menyelamatkan Qiu Yue. Kalau tidak, tubuh Qiu Yue akan diambil alih. Lu Ming tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan serangan dengan panik. Aliran cahaya tombak yang mengerikan membombardir layar cahaya. Namun, itu tidak berguna. Tidak peduli bagaimana Lu Ming menyerang, layar cahaya itu hanya bergetar sedikit. Tidak terjadi apa-apa padanya. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, hasilnya tetap sama. Itu benar-benar tidak bisa dipecahkan. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Matanya tampak sangat suram. Liang tua, apakah kau tidak bisa merasakan energi formasi itu? Mengapa kau tidak memberitahuku ketika lelaki tua itu membawaku masuk? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke rumus kuantitas. Terakhir kali, ketika mereka disergap, rumus kuantitas telah merasakan formasi yang telah disiapkan pihak lain sebelumnya. Mengapa dia tidak memperingatkannya kali ini? Jika dia memperingatkannya, Lu Ming akan waspada dan dia tidak akan terjebak oleh formasi itu. Nak, menurutmu akulah orang yang memiliki kata formasi. Aku bisa merasakan semua jenis formasi. Terakhir kali, aku bisa merasakannya karena formasi yang dibuat pihak lain adalah formasi pembunuh. Formasi itu baru saja dibuat belum lama ini dan energinya melonjak, jadi aku bisa merasakannya. Dan formasi ini adalah formasi perangkap. Energinya sangat lembut, terutama karena telah terbentuk entah berapa tahun. Biasanya tidak diaktifkan dan tidak ada reaksi energi sama sekali. Bagaimana saya bisa merasakannya? Petik 2. Rumus, kuantitas, berteriak tidak senang. Lu Ming terdiam. Dia tidak bisa menyalahkan rumus kuantitas untuk ini. Saya sudah melihat ada formasi besar di sini. Pada saat ini, suara lain terdengar di lautan kesadaran Lu Ming. Suara ini jelas merupakan suara jiwa kehidupan, roh batu vitalitas. Kamu sudah tahu. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Lu Ming bertanya. Perlukah aku mengingatkanmu? Sebagai pemilik batu asal jiwa kehidupan, jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, bagaimana dia akan bersaing dengan pesaingnya yang lain di masa depan? Bagaimana kamu mengendalikan batu vitalitas jiwa kehidupan yang lengkap dan menjadi penguasa alam semesta? Roh batu itu bertanya terus-menerus. Saya, Lu Ming tercengang mendengar pertanyaan itu dan dia menggertakkan giginya. Orang tua ini tidak mengingatkannya dengan sengaja. Lu Ming berharap dia bisa menginjak wajahnya. Lu Ming menggertakkan giginya karena kebencian. Kalian, apakah kalian punya jalan keluar? Lu Ming bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Roh batu dan formula, kuantitas, berbicara serempak. Lu Ming hampir muntah darah. Hahaha. Nak, apakah kamu putus asa sekarang? Bahkan seorang ahli Dewa Raja Puncak tidak akan mampu keluar dari formasi ini dengan paksa. Hanya dengan menggunakan metode khusus kamu bisa melarikan diri. Deng Xiu tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat senang saat melihat ekspresi Lu Ming yang kalah. Metode khusus. Lu Ming bergumam. Ada apa? Metode khusus apa yang ingin kamu ketahui? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Deng Xiu tersenyum sambil menatap prasasti batu itu. Cara menghancurkan formasi ini adalah dengan teknik rahasia yang ada di prasasti batu itu,
yaitu mata Dewa Yin dan Yang. Asalkan aku bisa mengolah mata Dewa Yin Yang, aku bisa menghancurkan formasi Yin Yang ini dengan mudah. Keahlian rahasia, mata Dewa Yin Yang. Mata Luming berbinar dan dia menatap prasasti batu itu. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ada syarat untuk mengolah mata Dewa Yin Yang. Dua orang harus mengendalikan dua kekuatan dewa tingkat dewa yang sepenuhnya berlawanan dan memiliki pikiran yang sama untuk dapat mengolahnya dengan sukses. Selain itu, meskipun kamu memenuhi persyaratan, dengan bakatmu yang tak tertandingi, kamu tidak akan dapat memahaminya dengan sukses tanpa 100 tahun. Bagaimana dengan kondisi ini? Sederhana saja, hahaha. Di akhir kalimatnya, Deng Xiu malah tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin bagi Luming untuk memenuhi persyaratan yang disebutkannya. Untuk mengolah mata Dewa Yin Yang, dibutuhkan dua kekuatan dewa yang sangat bertolak belakang. Ini membutuhkan dua orang, dan pikiran mereka terhubung. Meski begitu, tidak peduli seberapa berbakatnya dia membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk memahaminya. 100 tahun. Tubuh Qiu Yue akan berhasil diambil alih oleh tuannya. Itulah sebabnya Deng Xiu menyebutkan kondisi ini. Dia tidak takut Luming akan berhasil mengembangkannya. Dia mengatakannya secara khusus untuk membuat Luming marah. Dia tahu caranya, tetapi dia tidak bisa mengolahnya. Dia ingin melihat seberapa putus asanya Luming. Namun, dia kecewa. Luming tidak tampak putus asa. Sebaliknya, matanya berbinar seolah-olah dia telah melihat secercah harapan. Mereka adalah dua kekuatan surgawi tingkat dewa yang sepenuhnya bertolak belakang. Kekuatan surgawi matahari dan kekuatan surgawi bulan yang dikendalikan Luming adalah dua kekuatan surgawi tingkat dewa yang sepenuhnya bertolak belakang. Yang satu adalah Yang dan yang lainnya adalah Yin. Yang satu adalah yang ekstrim dan yang lainnya adalah Yin yang ekstrim. Orang lain membutuhkan dua orang untuk mengendalikan dua jenis kekuatan suci, tetapi Luming memilikinya sendiri. Selain itu, mereka harus terhubung di hati mereka. Tidak peduli seberapa terhubungnya dua orang, bagaimana mungkin satu orang bisa terhubung. Selama Luming berhasil memahaminya sebelum Qiu Yue dirasuki, dia akan dapat melarikan diri dan menyelamatkan Qiu Yue. 8 tahun. Menurut Deng Xiu, batu akik itu akan berhasil menguasai Luming dalam waktu 8 tahun. Luming harus berhasil menguasai teknik itu dalam waktu 8 tahun. Seketika, Luming mengabaikan Deng Xiu dan duduk bersila di bawah prasasti batu. Ia mulai mempelajari rune pada prasasti batu itu secara mendetail. Kamu masih ingin memahami mata Dewa Yin Yang. Bermimpilah. Deng Xiu tertawa meremehkan. Dia menolak untuk percaya bahwa Luming dapat memahaminya dengan sukses. Pertama-tama, dia membutuhkan dua kekuatan surgawi tingkat dewa yang sepenuhnya berlawanan. Mustahil bagi Luming untuk memilikinya. Dia mengira Luming putus asa dan tahu bahwa dia tidak bisa keluar. Dia mungkin harus berpura-pura agar Luming melihatnya. Hehehe, tunggu saja. Saat Tuan berhasil mengambil alih tubuhmu, dia akan datang dan membunuhmu. Deng Xiu mencibir dan mundur ke samping untuk mengawasi Luming. Luming terfokus pada tulisan rahasia di prasasti batu. Prasasti batu itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran misterius yang saling bertautan satu sama lain, membentuk pola yang amat misterius. Luming merasa pusing setelah melihatnya beberapa saat. Seperti yang dikatakan Deng Xiu, bahkan jika seseorang memenuhi persyaratan dan memiliki bakat yang tak tertandingi, tidak akan mudah untuk menguasai mata Dewa Yin Yang. Itu terlalu sulit dan lebih sulit untuk dikultivasikan daripada keterampilan rahasia Luming lainnya. Setelah beristirahat sejenak, Luming meneruskan pemahamannya. Waktu berlalu dengan cepat, beberapa bulan telah berlalu. Luming akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Kaisar Naga Abadi Chapter 3062 Bahasa Indonesia. Bab 3062, Kultivasi yang Sukses. Setelah beberapa bulan memahami, Luming akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Mata Dewa Yin yang didasarkan pada dua titik. Yang satu adalah dua kekuatan surgawi yang sepenuhnya berlawanan. Misalnya, Yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim, kegelapan dan cahaya, atau bahkan kombinasi cepat dan lambat dapat digunakan selama dua kekuatan surgawi yang berlawanan bekerja sama.
Jenis kedua adalah tulisan rahasia pada prasasti batu. Dan EBSCP, dua kekuatan dewa yang berlawanan, dipadukan dengan rune tersebut, dapat menciptakan perubahan tak berujung di matanya, menciptakan gerakan mematikan yang mengerikan. Namun, rune ini terlalu rumit, terutama yang membentuk mata dewa Yin Yang. Semakin Lu Ming melihatnya, semakin ia merasakan adanya perubahan yang tak berujung. Misterius, benar-benar misterius. Lu Ming mendesah penuh emosi. Namun, hal ini semakin membangkitkan semangat kompetitif Lu Ming. Selanjutnya, Lu Ming lebih fokus pada pemahamannya. Hari dan bulan berlalu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 4 tahun telah berlalu. Pada saat ini, jangka waktu 10 tahun sejak Lu Ming dan yang lainnya memasuki kota kuno bintang bulan hampir habis. Selama bertahun-tahun, Lu Ming hanya duduk bersila di bawah prasasti batu, tidak bergerak sedikit pun. Pada hari ini, Lu Ming yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membukanya. Bola matanya tidak terlihat sama sekali, hanya 2 warna. Di sebelah kiri, gelap, seperti jurang. Di sebelah kanan, warnanya putih salju dan memancarkan cahaya suci. Saat berikutnya, rune berkelebat di mata Lu Ming terus-menerus. Rune-rune itu padat dan baru menghilang setelah beberapa saat. Mata Lu Ming juga telah kembali normal. Setelah hampir 4 tahun, akhirnya saya memasuki dasar-dasarnya. Lu Ming bergumam dengan suara rendah. Kesulitan dalam mengolah teknik rahasia mata Dewa Yin yang berada di luar imajinasi Lu Ming. Dengan bakat Lu Ming, terlepas dari apakah ia mengolah keterampilan rahasia lain atau keterampilan surgawi, kecepatannya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada orang biasa. Namun, ia telah menghabiskan hampir 4 tahun hanya pada tingkat pemula dalam mengolah keterampilan rahasia ini. Saya seharusnya bisa meninggalkan formasi ini sekarang setelah saya mengembangkannya ke tingkat pemula. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. 4 tahun lagi telah berlalu, dan dia berharap Qiu Yue dapat bertahan. Lu Ming berdiri perlahan dan berjalan keluar dari barisan itu. Oh, akhirnya ada pergerakan setelah 4 tahun. Apakah kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan? Melihat Lu Ming bangun, Deng Xiu mencibir dan mengejek. Kali ini aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Apa, membunuhku? Hahaha. Kau sudah duduk di sini selama 4 tahun. Apa kau sudah menjadi bodoh? Apa kau bisa keluar jika kau membunuhku? Kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu saat kau keluar, hahaha. Deng Xiu tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan ejekan, tetapi semakin lama semakin pelan. Pada akhirnya, tawanya tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa tertawa lagi. Matanya yang besar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hal ini terjadi karena mata Lu Ming telah mengalami perubahan besar. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya dan terjalin menjadi pola aneh. Kemudian, rune muncul di udara di depan Lu Ming. Rune-rune ini seperti benang, saling terjalin dan berputar di sekitar satu sama lain sebelum terbang menuju layar cahaya yang dibentuk oleh formasi tersebut. Cici, ayam goreng. Rune-rune ini bertabrakan dengan tirai cahaya formasi tersebut, menghasilkan suara mendesis. Kemudian, tirai cahaya tersebut terpotong dan membentuk sebuah pintu. Formasi itu telah hancur. Lu Ming melangkah maju dan sosoknya berada di luar barisan besar. Pada saat ini, Deng Xiu menatap Lu Ming seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia meraung tak percaya, mata Dewa Yin Yang. Bagaimana kamu bisa mengolah mata Dewa Yin Yang? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Deng Xiu berteriak seperti orang gila. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Katanya, Lu Ming berkata dengan dingin. Deng Xiu terkejut dan segera mundur. Lu Ming hendak mengejar ketika dia tiba-tiba terhuyung dan hampir terjatuh. Pada saat yang sama, rasa sakit yang tajam datang dari matanya, dan 2 aliran darah mengalir keluar. Aku tidak menyangka kalau penggunaan mata Dewa Yin yang akan memberikan beban yang begitu berat pada tubuh dan mataku. Lu Ming tersenyum pahit dalam hatinya. Ketika dia menggunakan mata Dewa Yin yang untuk menghancurkan formasi tersebut, kekuatan dewa dalam tubuh Lu Ming langsung terkuras habis. Dia merasa lemah dan matanya terluka parah.
Meskipun mata Dewa Yin yang sangat kuat, persyaratan untuk menggunakannya juga sangat tinggi. Mata Dewa Yin yang terbagi menjadi mata Yin dan mata Yang. Mungkin lebih baik jika saya menggunakannya secara terpisah, tetapi akan terlalu merepotkan jika menggunakannya bersamaan. Saya harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Lu Ming berpikir dalam hati. Pria, bunuh bocah nakal ini untukku. Pada saat ini, Deng Xiu akhirnya bereaksi dan meraung. Wus! Begitu Deng Xiu selesai bersuara, sosok-sosok manusia menyerbu dari segala arah. Semua figur ini memiliki mata besar yang persis sama dengan mata Deng Xiupei. Itu sangat menjijikkan. Jelaslah bahwa ini sama dengan Deng Xiu, yang terbentuk dari daging cincang tuannya. Membunuh. Bunuh bocah nakal ini. Bola mata itu meraung dan menembakkan sinar cahaya surgawi ke arah Lu Ming. Rantai es. Pada saat itu, energi surgawi dalam formula, kuantitas, terus mengalir keluar. Tubuh Lu Ming dipenuhi dengan energi surgawi lagi. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan menghalangi di depan Lu Ming. Cahaya surgawi menghantam rantai es tersebut, tetapi semuanya terhalang. Kekuatannya hanya begitu-begitu saja, kalau begitu, pergilah ke neraka. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dalam pertukaran pertama, Lu Ming menemukan bahwa kekuatan bola mata ini hanya rata-rata. Yang terkuat hanya berada di alam setengah langkah Raja Surgawi. Lu Ming mengaktifkan tubuh dewa kunonya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan sinar cahaya tombak meledak, mengarah ke bola mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Bola mata itu tertusuk oleh cahaya tombak dan meledak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, puluhan bola mata terbunuh. Membunuh bulan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jurus pembunuh bulan. Sinar tombak berbentuk bulan sabit melesat keluar dan sejumlah besar bola mata terbunuh. Tidak heran dia tidak berani menyerangku secara langsung dan menjebakku dengan formasi. Kekuatannya benar-benar biasa saja. Lu Ming punya ide. Dia memegang tombak panjang dan menyerang kelompok bola mata itu, membunuh mereka. Padahal, itu hal yang wajar. Bola mata ini adalah makhluk jahat yang terbentuk dari daging dan darah tuan mereka, yang pernah bertarung dengan tuan rumah gua ini di awal era Istana Surgawi dan tubuhnya diledakkan oleh tuan rumah gua. Tidak peduli seberapa kuat tuan mereka, daging dan darah yang telah diledakkan telah kehilangan banyak spiritualitasnya setelah bertahun-tahun. Makhluk hidup yang berevolusi secara alami tidak akan sekuat itu. Tak lama kemudian, ratusan bola mata itu semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Wah, Lu Ming maju selangkah dan mendekat ke Deng Xiu. Nak, kau cari kematian. Deng Xiu berteriak ketakutan. Dia berbalik dan lari menuju salah satu dari banyak lorong. Jadi ini jalannya, aku jadi tidak perlu repot-repot mencarinya. Lu Ming mencibir. Lorong tempat Deng Xiu melarikan diri kemungkinan besar adalah tempat Qiu Yue dan gurunya berada. Dalam ketakutannya, Deng Xiu kemungkinan besar akan melarikan diri ke tuannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3063 Bahasa Indonesia. Bab 3063, Keberadaan Kuno. Deng Xiu berlari di depan sementara Lu Ming mengejarnya perlahan. Sepanjang jalan, ada banyak monster bola mata yang mencoba membunuh Lu Ming tetapi mereka semua dengan mudah dibunuh olehnya. Tidak lama kemudian, mereka melewati beberapa lorong dan tiba di luar sebuah pintu perunggu besar. Guru, tolong, tolong. Deng Xiu menjerit ketakutan saat dia mati-matian mencoba mendorong pintu perunggu itu agar terbuka. Kaca, pintu perunggu dibuka. Saat pintu perunggu terbuka, Lu Ming melihat pemandangan di balik pintu. Di balik pintu itu ada sebuah ruangan batu. Di tengah ruangan batu itu, seorang wanita muda duduk bersila. Dia adalah Qiu Yue. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming dapat melihat wajah Qiu Yue menunjukkan sedikit rasa sakit, seolah-olah dia sedang berjuang untuk bertahan. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya suci 9 warna. Namun, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, cahaya suci 9 warna pada tubuh Qiu Yue tampak jauh lebih redup. Di kepala Qiu Yue, bola mata dengan diameter beberapa meter bersinar dengan cahaya hitam dan mendekati Qiu Yue.
Lu Ming sedikit lega melihatnya. Setidaknya Qiu Yue masih bertahan dan tidak dirasuki oleh pihak lain. Namun, kemarahan di hati Lu Ming membara. Guru, selamatkan aku. Deng Xiu berteriak sambil mencoba menerjang ke arah bola mata batu itu. Membunuh bulan, Lu Ming berkata dengan dingin sambil mengayunkan tombaknya ke bawah. Sinar tombak berbentuk bulan sabit diarahkan ke Deng Xiu. Basis kultivasi Deng Xiu hanya setara dengan Raja Dewa setengah langkah biasa. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan Lu Ming. Saat cahaya tombak itu melesat, Deng Xiu mengeluarkan suara melengking yang mengerikan saat dia dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming melangkah menuju pintu utama. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan batu besar, namun berantakan. Dinding ruangan batu itu penuh dengan retakan dan penyok, seolah-olah baru saja terjadi pertempuran besar. Bangunan-bangunan di sini semuanya ditutupi dengan rune dan sangat keras. Mampu meninggalkan begitu banyak retakan dan penyok di dinding, kekuatan orang itu benar-benar mencengangkan. Kemungkinan besar itu ditinggalkan oleh perang besar di awal era Istana Surgawi. Lu Ming melirik sekilas dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia kemudian melangkah ke arah Qiu Yue. Bocah, enyahlah. Pada saat ini, bola mata batu di kepala Qiu Yue mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kaulah yang seharusnya tersesat. Lu Ming berteriak dingin dan mengayunkan tombak panjangnya ke arah manik batu itu. Kamu mencari kematian. Manik batu itu mengeluarkan suara keras. Kemudian, cahaya surgawi keluar dari bola mata batu dan melesat ke arah Lu Ming. Dentang. Cahaya surgawi menyambar tombak itu dan menyebabkannya bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan yang keluar dari tombak panjang itu. Tubuhnya gemetar dan ia pun mundur. Wus, wus. Kemudian, cahaya surgawi keluar dari bola mata batu itu. Dalam sekejap, puluhan cahaya surgawi meledak. Ruang angkasa bersiul dan puluhan cahaya surgawi menyerbu ke arah Lu Ming. Pedang pembunuh bulan, pedang pembunuh bulan. Kekuatan surgawi melonjak liar saat Lu Ming terus-menerus mengeluarkan jurus tebasan bulan. Dia menggunakannya lebih dari 10 kali berturut-turut dan lebih dari 10 tombak berbentuk bulan sabit melesat keluar, menghalangi lusinan cahaya surgawi. Lu Ming tidak berani menggunakan ledakan bintang karena itu adalah serangan yang tidak pandang bulu. Setelah digunakan, itu akan menelan Qiu Yue. Kamu sudah sangat kuat di alam dewa surgawi tingkat kelima. Tunggu, ada karakter asal kuno di tubuhmu. Itu adalah karakter, pertempuran, dan kuantitas. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Surga telah berbaik hati padaku. Setelah aku merasuki gadis ini dan menggabungkan dua karakter asal kuno, aku pasti akan mendapatkan kembali kejayaanku. Tidak, aku akan menjadi lebih kuat. Bola mata batu itu mulai mengeluarkan suara terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sangat gembira. Lu Ming terkejut. Bola mata batu ini mampu melihat menembus dua karakter asal-usul kuno dalam tubuhnya. Di masa lalu, Lu Ming telah bertemu banyak Raja Dewa, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat melihat kata asal kuno di dalam tubuhnya. Ini karena kata asal kuno akan menyembunyikan dirinya sendiri dan orang luar tidak dapat melihatnya. Bola mata batu ini menakjubkan. Aku harus menghancurkan bola mata ini. Tatapan Lu Ming dingin. Dia lalu mengacungkan tombaknya dan terus-menerus membombardir lawannya. Bocah, mati saja. Suara dingin keluar dari bola mata batu itu. Bola mata itu sedikit bergetar, seolah-olah sedang mempersiapkan serangan yang lebih mengerikan. Namun, pada saat ini, Qiu Yue berteriak dan cahaya Dewa Sembilan Warna di tubuhnya tiba-tiba menjadi terang. Jantung sembilan warna terlihat samar-samar di dekat jantungnya, dan jantung itu berdetak terus-menerus. Jantung Santo Sembilan Lubang. Jelaslah bahwa Qiu Yue telah memperhatikan Lu Ming. Ketika bola mata batu itu teralihkan oleh serangan Lu Ming, dia melancarkan serangan balik. Brengsek. Bola mata batu itu mengeluarkan raungan marah. Ia tidak punya pilihan selain mengalihkan lebih banyak energinya untuk menghadapi Qiu Yue dan lebih sedikit untuk menghadapi Lu Ming. Ledakan. Ledakan. Di dalam ruang batu, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Lu Ming terus menyerang ke depan dan akhirnya mendekati bola mata batu itu. Berdebar. Akhirnya,
Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menghantam bola mata batu itu dengan tombaknya. Bola mata batu itu bergetar hebat tetapi tidak apa-apa. Luming tidak mematahkannya. Nak, kau takkan bisa menghancurkan pertahananku. Meski sudah bertahun-tahun berlalu dan kekuatanku bahkan tak ada satupun di antara sejuta, pertahananku masih ada. Kau takkan bisa menghancurkannya. Hahaha. Bola mata batu itu tertawa. Begitukah? Kalau begitu aku akan menarikmu pergi. Luming berkata dengan dingin. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan melilit bola mata batu itu. Lapisan kristal es muncul di bola mata batu, mencoba menyegelnya. Enyah, hancurkan. Bola mata batu itu meraung, dan cahaya surgawi hitam terus melesat keluar dari permukaannya. Kristal-kristal es meledak satu demi satu, dan cahaya surgawi hitam menghantam rantai-rantai es. Rantai-rantai es itu bergetar hebat, dan retakan-retakan muncul di beberapa rantai. Rantai es hampir putus. Kemarilah. Luming berteriak dan menarik rantai es sekuat tenaga, mencoba menarik bola mata batu dari kepala Qiu Yue. Selama mereka bisa menarik bola mata batu itu, Qiu Yue akan selamat. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh bola mata batu itu, mereka masih bisa melarikan diri. Ledakan, ledakan. Di bawah serangan terus-menerus cahaya surgawi bola mata batu, 2 rantai es akhirnya putus. Kamu tidak akan bisa menarikku pergi. Bola mata batu itu meraung. Benarkah begitu? Tatapan mata Luming tenang. Dengan lambaian tangannya, 2 rantai es terbang keluar dan melilit bola mata batu itu. Selanjutnya, selama rantai es itu putus, Luming akan segera memadatkannya. Luming punya banyak kekuatan surgawi yang bisa disia-siakan. Beberapa saat kemudian, bola mata batu itu akhirnya ditarik oleh Luming. Qiu Yue segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan ketika dia ditarik sedikit. Bocah nakal, kau cari mati saja. Jangan pikir aku tidak bisa menghadapimu. Mati saja. Raungan marah terdengar dari bola mata batu itu. Kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari bola mata batu itu dan berubah menjadi sebuah sosok. Dia adalah seorang pria parubaya dengan baju besi kuno. Hal yang paling aneh tentang dia adalah matanya, yang seterang 2 matahari. Kaisar Naga Abadi Chapter 3064 Bahasa Indonesia. Bab 3064, Mata Dewa Surgawi. Pria parubaya itu jelas merupakan bentuk asli bola mata batu itu. Dia melotot marah ke arah Luming dan berteriak, "Nak, aku akan membiarkanmu merasakan cahaya penghancur dewa milikku. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawahnya." Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu berubah menjadi seberkas cahaya surgawi dan bergegas menuju Luming, menyelimutinya dalam cahaya surgawi. Begitu dia diselimuti oleh cahaya surgawi ini, rambut Luming berdiri tegak. Dia merasakan bahaya yang besar. Memang, saat berikutnya, Luming merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Cahaya ini seolah ingin melelehkan tubuhnya. Blokir itu. Luming meraung dalam hatinya. Kekuatan surgawinya meletus dan dia mengeluarkan baju besi Crimson Gold 9 lapis untuk menutupi seluruh tubuhnya guna menahan cahaya surgawi. Akan tetapi, armor Crimson Gold 9 lapis tidak ada gunanya. Cici, ayam goreng. Armor Scarlet Gold 9 lapis mengeluarkan suara mendesis saat diselimuti cahaya suci ini. Seolah-olah es dan salju telah bertemu api dan terus mencair. Nak, kau bisa mengendalikan begitu banyak jenis kekuatan Sen. Hebat, sungguh hebat. Suara bola mata batu itu terdengar lagi, penuh kejutan. Jelaslah bahwa pihak lain tidak mengetahui keberadaan teknik kultivasi yang begitu menakjubkan seperti kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi. Namun, saat ini, Luming sedang tidak ingin memikirkannya. Ia hanya ingin menghalangi cahaya suci itu karena terlalu menakutkan. Cahaya itu terus-menerus menyusup ke dalam baju besi Scarlet Gold 9 lapis milik Luming dan menyelimuti tubuhnya. Begitu cahaya surgawi menyentuh kulit Luming, ia merasa seolah-olah tubuhnya terbakar oleh api. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Luming merasa ngeri ketika menyadari bahwa dimanapun cahaya suci itu menyentuh, daging dan darahnya akan mencair seperti salju. Adegan ini sungguh mengerikan.
Jika ini terus berlanjut, tubuh Luming akan dilelehkan oleh cahaya surgawi. Pihak lain menyebut cahaya suci ini sebagai cahaya penghancur dewa. Itu memang menakutkan. Kekuatan pihak lain sudah kurang dari sepersejuta-juta dari puncaknya, tetapi masih memiliki kekuatan yang mengejutkan. Rantai es. Jantung Luming berdebar kencang. Dia menarik rantai es itu dan melilitkannya di sekujur tubuhnya, mencoba menghalangi serangan cahaya penghancur dewa dengan rantai es itu. Akan tetapi, rantai es tidak dapat menahan cahaya penghancur dewa dan dengan cepat meleleh di bawahnya. Liang Tua, apakah kamu punya cara untuk menyerap cahaya suci ini? Pada saat kritis, Luming mengirimkan transmisi suara ke formula kuantitas. Tidak ada cara lain. Ini adalah cahaya penghancur dewa, dan pihak lain adalah eksistensi kuno. Keinginannya terlalu kuat. Bagaimana aku bisa menyerap kekuatan yang dia kembangkan? Kecuali wilayahmu sebanding dengan pihak lain, aku tidak bisa mengerahkan kekuatan yang kuat. Rumus kuantitas mengatakan. Luming terdiam. Ia kembali menaruh harapannya pada roh batu itu. Orang tua, apakah kau punya ide? Kali ini, jika kau tidak bergerak, aku akan mati. Luming mengirimkan transmisi suara ke roh batu. Aku hanyalah roh batu yang belum sempurna. Apa yang bisa kulakukan? Selain itu, lawannya adalah Dewa Mata Dewa. Cahaya penghancur dewa dari Dewa Mata Dewa adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Sepertinya aku sangat tidak beruntung. Aku baru saja mengakuimu sebagai tuanku dan kau akan mati. Roh batu itu mendesah. Luming hampir muntah darah karena marah. Tidak apa-apa jika orang tua itu tidak menolongnya, tetapi dia malah mengutuknya. Luming ingin menginjak-injaknya. Cici, ayam goreng. Pada saat itu, lebih banyak cahaya penghancur dewa menyentuh tubuh Luming. Dia menyadari bahwa daging dan darahnya mencair. Pada tingkat ini, tidak akan lama lagi sebelum Luming akan meleleh seluruhnya oleh cahaya penghancur dewa. Sayangnya Luming tidak dapat berbuat apa-apa. Hahaha, nak, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Kamu membawakanku dua kata kuno yang berasal dari masa lampau. Kesempatan yang beruntung, kesempatan yang sangat beruntung. Pihak lainnya tertawa dan menjadi semakin bersemangat. Luming menjadi semakin cemas. Mungkinkah dia dan Qiu Yue akan mati di sini? Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Luming menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mencoba membakar hati dewa kuno. Lebih baik mengambil risiko daripada mati di sini. Luming merasa bahwa meskipun ia membakar hati dewa kuno, itu mungkin tidak ada gunanya. Cahaya penghancur dewa milik pihak lain terlalu aneh. Tetapi dia harus mencoba. Namun, sebelum dia membakar hati dewa kuno, Luming ingin mengeluarkan peti mati perunggu ungu. Sebelumnya, Luming telah membakar hati dewa kunonya dan berkat peti mati tembaga ungu itulah dia mampu pulih. Jika api hati dewa kuno dapat mengatasi bola mata batu, mungkin dia dapat pulih dengan bantuan peti mati perunggu ungu. Dia harus mencobanya, kan? Dengan pikiran Luming, peti mati tembaga ungu terbang keluar dari gulungan lukisan bulu yang mengejutkan. Akan tetapi, saat peti mati tembaga ungu itu terbang keluar, tiba-tiba terjadi perubahan. Peti mati perunggu ungu itu tiba-tiba bersinar terang. Peti itu terbang keluar dari antara kedua alis Luming dan melayang di atas kepalanya. Kaca, tutup peti mati tembaga ungu itu terbuka sendiri, memperlihatkan celah kecil. Aura mengerikan yang tak terbayangkan merembes keluar dari celah tutup peti mati. Dibandingkan dengan aura ini, Luming terasa seperti debu. Tidak, bahkan God King terkuat yang pernah ditemui Luming hanyalah debu di hadapan aura ini. Luming tampaknya bisa melihat pertempuran para dewa kuno melalui tutup peti mati perunggu ungu. Bagaimana kau bisa punya benda seperti ini? Bagaimana kau bisa punya benda seperti ini? Pada saat ini, mata dewa-dewa surgawi tiba-tiba menjerit karena ketakutan yang tak berujung. Dia tampaknya mengenali peti mati tembaga ungu itu. Asyik, aura dalam peti mati perunggu ungu menyelimuti Luming. Cahaya penghancur dewa di tubuh Luming mulai berdenyut hebat. Kemudian, cahaya itu meninggalkan tubuh Luming dan berubah menjadi sosok lagi.
Sosok itu adalah pria parubaya yang menyebut dirinya sebagai Dewa Mata Dewa Surga. Wajah lelaki parubaya itu dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan yang tak berujung. Bagaimana mungkin benda legendaris seperti itu muncul padamu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mata Dewa Penguasa Surga meraung dan berusaha melepaskan diri. Namun, tampaknya ada daya tarik di dalam peti mati tembaga ungu yang mengunci mata Dewa Penguasa Surga. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Dia terbang menuju celah peti mati tembaga ungu. Tidak, mata dewa-dewa surgawi menjerit ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Setelah beberapa tarikan napas, mata dewa penguasa pun tersedot seluruhnya ke dalam peti mati tembaga ungu. Setelah menyerap mata dewa penguasa surgawi, peti mati tembaga ungu itu tertutup secara otomatis. Semua aura menghilang, dan peti mati tembaga ungu itu kembali ke keadaan semula. Lalu, benda itu benar-benar jatuh dan menekan Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia dengan cepat mengendalikan gulungan lukisan bulu yang terkejut untuk menjaga peti mati tembaga ungu. Astaga, Lu Ming menghela napas panjang lega. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, peti mati tembaga ungu akan bekerja dan menyerap dewa mata dewa. Sampai sekarang, Lu Ming masih linglung. Segalanya berubah terlalu cepat. Setelah waktu yang lama, Lu Ming akhirnya pulih dan berjalan menuju Qiu Yue. Pada saat ini, Qiu Yue berteriak, "Kumpulkan." Kemudian, cahaya surgawi 9 warna di tubuh Qiu Yue bersinar terang dan menyelimuti bola mata batu itu. Bola mata batu itu mulai menyusut dan terbang menuju tubuh Qiu Yue. Kaisar Naga Abadi Chapter 3065 Bahasa Indonesia. Bab 3065, Istana Surgawi, Dewa Surgawi tingkat ke-6. Cahaya Dewa 9 warna menyelimuti bola mata batu, dan mulai menyusut saat terbang menuju tubuh Qiu Yue. Lu Ming terkejut dan hendak melangkah maju untuk menghentikannya. "Tuan, jangan bertindak gegabah. Ini kesempatan bagus untuk gadis ini." Suara roh batu terdengar. Kesempatan besar. Lu Ming bingung namun dia berhenti bergerak. Benar sekali. Bola mata batu ini bisa dikatakan terbentuk dari salah satu mata dewa mata dewa. Bola mata batu ini berisi semua warisan dewa mata dewa. Sekarang jiwa dewa mata dewa telah hancur total, bola mata batu ini akan diserap oleh gadis ini. Gadis ini akan mendapatkan warisan dewa mata dewa. Ini adalah warisan dewa mata dewa surgawi. Gadis ini memiliki hati Sein 9 lubang. Masa depannya tidak terbatas. Dia akan menjadi tangan kanan Tuan. Roh batu menjelaskan. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Jiwa dewa mata dewa surgawi telah diserap oleh peti mati tembaga ungu. Sekarang, bola mata batu itu seperti harta karun yang dapat diserap dan dimurnikan. Qiu Yue ingin memurnikan bola mata batu ini dan mendapatkan warisannya. Ngomong-ngomong, siapakah dewa mata dewa surgawi itu? Lu Ming bertanya. Latar belakangnya mengejutkan. Berapa banyak orang di alam semesta purba yang berani menyebut diri mereka sebagai penguasa surgawi? Masing-masing dari mereka adalah eksistensi seperti penguasa di dunia. Kata roh batu. Setelah semua itu, kamu tidak mengatakan apapun tentang latar belakang pihak lain. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Istana surgawi, apakah kamu mengetahuinya? Roh batu itu bertanya. Istana surgawi. Alis Lu Ming berkedut dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Mungkinkah pihak lain itu berasal dari istana surgawi? Benar sekali. Hanya istana surgawi yang memiliki gelar penguasa surga. Setiap penguasa surga adalah orang penting di istana surgawi. Roh batu menjelaskan. Lu Ming terkejut. Alam semesta purba dibagi menjadi era alam dewa yang baru terbentuk dan era istana surga. Alasan mengapa dibagi menjadi era istana surgawi adalah karena istana surgawi. Setelah alam dewa yang baru terbentuk, istana surga telah menjadi penguasa sejati alam semesta purba. Mereka menguasai segalanya dan menjadi yang tertinggi. Dewa mata surgawi sebenarnya adalah raksasa dari istana surgawi. Latar belakangnya benar-benar mengejutkan. Akan tetapi, konon katanya ada lebih dari satu istana surgawi di alam semesta purba. Lu Ming tidak begitu yakin dengan rinciannya. Lagi pula,
Luming terlalu jauh dari kekuatan semacam itu. Bahkan dinasti suci yang sangat hampa pun bagaikan seekor semut di depan istana surgawi. Akan tetapi, saat memikirkan bahwa Qiu Yue dapat memperoleh warisan dari seorang dewa surga, Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi gembira. Warisan dari dewa surgawi sungguh luar biasa. Pada saat ini, bola mata batu itu semakin mengecil. Kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu tubuh Qiu Yue sebelum menghilang. Ledakan. Saat berikutnya, aura yang mengejutkan keluar dari tubuh Qiu Yue. Aura yang menggetarkan bumi memenuhi ruangan batu itu, sangat dahsyat. Tubuh Qiu Yue bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Oh tidak, masih ada sedikit energi yang tersisa di bola mata dewa. Energinya terlalu banyak. Bahkan dengan hati Sein 9 lubang, gadis ini tidak dapat menyerap begitu banyak sekaligus. Tubuhnya akan meledak karena energi itu. Roh batu itu buru-buru memanggil. Apakah ada cara? Lu Ming sangat cemas. Pada saat itu, Qiu Yue batuk seteguk darah lagi dan tubuhnya benar-benar membengkak. Nak, cepat, ini energi tanpa pemilik. Aku bisa menyerapnya. Aku akan mentransfer sebagian kepadamu, dan kamu akan baik-baik saja selama kamu membantunya berbagi sebagian. Rumus kuantitas berteriak. Ya. Lu Ming menganggukkan kepalanya berulang kali. Ia benar-benar bingung karena ia khawatir. Lu Ming bahkan tidak memikirkan cara yang begitu sederhana. Lu Ming melangkah maju dan datang ke sisi Qiu Yue. Ruang di antara alisnya bersinar dan simbol, ukuran, terbang keluar. Kekuatan melahap menyelimuti tubuh Qiu Yue. Seketika, energi dalam tubuh Qiu Yue terus-menerus diserap oleh simbol, ukuran. Tubuh Qiu Yue mulai menyusut. Tak lama kemudian, ia kembali ke ukuran aslinya dan auranya mulai stabil. Jantung Sein 9 lubang di dadanya bersinar dan berdetak seperti genderang besar. Energi tak berujung mengalir ke jantung Sein 9 lubang. Pada akhirnya, Lu Ming samar-samar dapat melihat bola mata batu terbang ke dalam hati orang suci 9 lubang milik Qiu Yue dan menyatu dengannya. Pada saat ini, rumus kuantitas terbang kembali ke lautan kesadaran Lu Ming. Nak, ini adalah energi yang tersisa dari dewa mata dewa surgawi. Aku akan memurnikannya sedikit dan mentransfernya kepadamu. Kamu dapat menyerapnya dan meningkatkan kultivasimu. Rumus kuantitas mengatakan, Qiu Yue, kamu baik-baik saja. Kata Lu Ming. Dia baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir. Sebagian besar energi telah diintegrasikan ke dalam hati Sein 9 lubangnya. Kultivasinya akan meningkat pesat. Roh batu menjelaskan. Lu Ming merasa lega. Dia melepaskan tubuh dewa kunonya dan kembali ke bentuk aslinya. Dia duduk bersila di samping. Memang, tidak lama kemudian, gelombang energi melonjak ke tubuh Lu Ming dari formula kuantitas. Energi ini sangat mengejutkan dan sangat mudah diserap. Lu Ming mengedarkan kitab suci 1000 dao semesta dan mulai menyerap energi ini. Dia mengubahnya menjadi berbagai jenis kekuatan surgawi dan memperkuat api surgawi. 9 api surgawi di dantiannya tumbuh lebih kuat. Kultivasi Lu Ming juga meningkat pesat, terus mendekati puncak dewa surgawi tingkat kelima. Setelah beberapa hari, semua kultivasi energi surgawi Lu Ming telah mencapai puncak dewa surgawi tingkat kelima. Kemudian, ia mulai menyerang menuju dewa surgawi tingkat keenam. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Lu Ming terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh. 7 hari lagi berlalu. Energi yang diserap rumus kuantitas telah ditransfer ke Lu Ming. Terjadi ledakan dahsyat di tubuh Lu Ming, dan aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Dewa Langit tingkat ke-6. Lu Ming menyerap energi yang ditransfer oleh formula, ukuran, itu kepadanya dan kultivasinya pun berhasil menembus level tersebut dalam sekali jalan, mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-6. Perlu diketahui bahwa Lu Ming menguasai begitu banyak jenis kekuatan surgawi. Ia membutuhkan banyak energi untuk meningkatkan level kultivasinya. Kali ini, ia telah menembus satu alam. Jika itu orang lain, itu sudah cukup untuk menembus 2 alam. Lu Ming berdiri, matanya berbinar. Kultivasinya telah meningkat, dan kemampuan bertarungnya menjadi lebih kuat.
Jika dia berhadapan denganmu sekarang, orang kesayangan surga seperti Chu Baxing pasti akan hancur. Lu Ming memikirkannya lalu mengalihkan pandangannya ke Qiu Yue. Sekilas, Lu Ming terkejut. Ini karena aura Qiu Yue juga sangat kuat. Dewa Langit tingkat ke-7. Kultivasi Qiu Yue sebenarnya mencapai Dewa Surgawi tingkat ke-7. Perlu diketahui bahwa ketika dia memasuki kota kuno Star Moon, kultivasi Qiu Yue hanya berada pada alam Dewa Surgawi tingkat kedua. Terlebih lagi, Qiu Yue juga telah mengolah kitab suci 1000 Dao semesta dan menguasai banyak jenis kekuatan surgawi. Energi yang dibutuhkannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya tidak kalah dengan Lu Ming. Namun, dengan begitu cepatnya, Qiu Yue berhasil menembus ke tingkat ke-7 Dewa Surgawi. Kecepatan peningkatan ini sungguh mengejutkan. Saat Lu Ming sedang berpikir keras, aura mengejutkan lainnya meledak dari tubuh Qiu Yue. Kekuatan surgawinya mendidih seperti air pasang, dan kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Dewa Langit tingkat ke-8. Lu Ming terdiam dan tampak tertegun. Kaisar Naga Abadi Chapter 3066 Bahasa Indonesia. Bab 3066, Kultivasi Qiu Yue. Dalam waktu sesingkat itu, Qiu Yue benar-benar berhasil maju lagi dan mencapai alam Dewa Surgawi tingkat ke-8. Kecepatan ini terlalu cepat. Tuan, jangan terlalu terkejut. Gadis ini menerima warisan dari Dewa Mata Dewa Surgawi. Dengan bantuan hati suci 9 lubang, wajar saja jika dia bisa berkembang dengan cepat. Roh Batu menjelaskan. Benar sekali. Lagi pula, energi yang aku serap sebelumnya hanya sebagian. Itu sama saja seperti kamu minum sup sementara dagingnya dimakan oleh gadis itu. Wajar saja kalau dia bisa membaik secepat itu. Rumus kuantitas juga dijelaskan. Lu Ming mengangguk. Dia baru saja menyesap sup itu dan kultivasinya telah meningkat dari Dewa Surgawi tingkat ke-5 ke tingkat ke-6. Qiu Yue telah mewarisi sepenuhnya warisan mata dewa dari Dewa Surgawi, jadi kultivasinya secara alami akan meningkat pesat. Tentu saja, itu hanya di awal. Tidak mungkin untuk terus meningkat seperti ini. Kultivasi Qiu Yue belum berakhir. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi telah berlalu. Aura di tubuh Qiu Yue meledak lagi. Dia berhasil menerobos, dan berhasil menerobos lagi. Dewa Langit tingkat ke-9. Kultivasi Qiu Yue telah mencapai Dewa Surgawi tingkat ke-9. Selain itu, aura kuno terpancar dari tubuh Qiu Yue. Faktor kekuatan surgawi asal. Mata Lu Ming berbinar. Qiu Yue telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Namun, seperti Lu Ming, hanya kekuatan surgawi dari dewa yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Kekuatan surgawi lainnya belum terbangun. Pada titik ini, aura Qiu Yue akhirnya stabil dan tidak terus meningkat. Beberapa hari berlalu, dan napas Qiu Yue mulai stabil. Dia membuka matanya. Tuan muda, Qiu Yue menjerit pelan dan menerkam kepelukan Lu Ming. Qiu Yue dapat merasakan semua yang telah terjadi. Dia mengira bahwa dia tidak akan pernah melihat Lu Ming dan akan dirasuki oleh Dewa Mata Dewa. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan datang dan membunuh Dewa Mata Dewa dalam satu pukulan. Karena dia telah mengalami kebuntuan dengan Dewa Mata Dewa Surgawi selama bertahun-tahun, dia bereaksi. Begitu jiwa Dewa Mata Dewa Surgawi hancur, dia secara otomatis menyerap warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Mata Dewa Surgawi. Qiu Yue, sudah tidak apa-apa lagi. Ayo pergi. Lu Ming membelai rambut Qiu Yue. Keduanya sempat bermesraan sebelum meninggalkan tempat itu sambil bergandengan tangan. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali akan berhadapan dengan monster bola mata namun mereka dapat dengan mudah diatasi oleh Lu Ming dan Qiu Yue. Karena kultivasi Qiu Yue telah meningkat terlalu banyak, dia masih belum terbiasa dengannya. Dia tidak begitu akrab dengan kendali kekuatan surgawi dalam tubuhnya dan butuh waktu untuk memolesnya. Dia yakin bahwa begitu Qiu Yue sepenuhnya beradaptasi dengan kultivasinya saat ini, kekuatannya akan luar biasa kuat. Perlu diketahui bahwa Qiu Yue juga menguasai banyak jenis kekuatan surgawi. Selain itu, ia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dan kultivasinya berada di alam Dewa Surgawi tingkat 9. Begitu ia terbiasa dengannya, Lu Ming mungkin tidak akan sebanding dengan Qiu Yue bahkan jika ia menggunakan seluruh kekuatannya.
Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di ruang batu terluar. Di atas kepalanya, terdengar suara gemuruh. Itu adalah suara pusaran air di Danau Seribu Bulan. Ketika dia mendongak, dia masih bisa melihat pusaran air itu. Itu sangat menakjubkan. Ayo maju, kata Lu Ming. Qiu Yue mengangguk, lalu keduanya melayang ke udara dan bergegas menuju pusaran itu. Hualala, pusaran itu berputar dengan kekuatan besar, membentuk kekuatan yang menggemparkan yang menghalangi jalan mereka berdua. Jika mereka berdua ingin melawan arus, itu pasti tidak akan semudah itu. Ledakan bintang, mati, Lu Ming berteriak dan berubah menjadi tubuh dewa kuno. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menusukkan tombaknya. Ledakan, 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 air danau meledak, membentuk lorong. Keduanya mengambil kesempatan untuk terbang maju. Akan tetapi, air danau dengan cepat meluap dan menghalangi jalannya. Cahaya penghancur dewa, mati, teriak Qiu Yue dan menyerang dengan telapak tangannya. Cahaya surgawi kegelapan melesat ke arah pusaran di depannya. Ini, mata Lu Ming berbinar karena terkejut. Dia tidak menyangka Qiu Yue bisa menguasai cahaya penghancur dewa milik dewa mata dewa secepat itu. Cahaya penghancur dewa itu sangat kuat. Meskipun Qiu Yue baru saja menguasainya, dia masih bisa mengerahkan kekuatan yang mengejutkan. Pusaran itu langsung terbelah oleh cahaya penghancur dewa. Mereka berdua terus maju. Begitu saja, mereka berdua bergandengan tangan dan bergantian menyerang. Tak lama kemudian, mereka melewati pusaran air dan terbang keluar, hingga tiba di atas Danau Seribu Bulan. Keduanya mengembuskan napas keruh. Mereka akhirnya keluar. Perjalanan ini bisa dibilang lebih berbahaya daripada berbahaya, dan kultivasinya bahkan telah mencapai titik puncak. Terutama Qiu Yue, yang telah memperoleh warisan dari Dewa Surgawi. Qiu Yue, kamu telah memperoleh warisan Dewa Mata Dewa Surgawi. Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Lu Ming berkata pada Qiu Yue. Warisan dari seorang Dewa Surgawi jelas merupakan kesempatan yang tak terbayangkan. Jika diketahui orang lain, itu pasti akan menyebabkan bencana besar, seperti asal-muasal kata kuno. Dimengerti, Tuan Muda. Qiu Yue tersenyum. Ngomong-ngomong, Qiu Yue, bagaimana kamu bisa masuk ke pusaran air? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya dipaksa masuk. Kata Qiu Yue. Kau dipaksa masuk. Siapa dia? Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Manusia bersayap petir. Kata Qiu Yue. Ras manusia bersayap petir. Lu Ming teringat pemuda dari ras manusia bersayap petir yang ditemuinya saat pertama kali tiba di Danau Seribu Bulan. Pemuda itulah yang menuntun Lu Ming ke dalam pusaran air. Lu Ming lalu menguraikan penampilan pemuda dari suku manusia bersayap yang pernah ditemuinya. Benar sekali, itu dia. Kata Qiu Yue. Mengapa dia memaksamu masuk ke pusaran itu? Lu Ming bertanya. Dia bilang ada yang menyewanya untuk berurusan denganmu, Tuan Muda. Karena aku orangmu, dia akan menjatuhkanku untuk mengancammu. Dia bahkan berkata bahwa aku pasti punya rahasia karena aku mampu melewati gerbang surga di alam Dewa Surgawi tingkat kedua. Dia ingin mendapatkan rahasia itu dariku, dan jika aku tidak memberitahunya, aku akan. Pada titik ini, Qiu Yue menggigit bibir merahnya dan tidak melanjutkan. Namun, Lu Ming dapat menebak apa yang akan dikatakan Qiu Yue. Lu Ming memegang tangan kecil Qiu Yue dan membiarkannya melanjutkan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya berhasil, tetapi aku bukan tandingannya. Aku tidak bisa melarikan diri, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko memasuki pusaran itu. Aku tidak menyangka ada dunia lain di pusaran itu. Setelah masuk, aku bertemu dengan Dewa Mata Dewa Surgawi dan dia ingin mengambil alih tubuhku. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, dan kemudian Tuan Muda datang. Qiu Yue menjelaskan secara singkat pengalamannya selama bertahun-tahun. Ras manusia bersayap petir. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia benar-benar mengerti. Manusia bersayap petir itu kemungkinan besar diundang oleh klan Jin atau Qin untuk membunuh Lu Ming di kota kuno Bintang Bulan. Setelah memasuki kota kuno Bintang Bulan, manusia bersayap itu bertemu Qiu Yue di dekat Danau Seribu Bulan.
Ia ingin menjatuhkan Qiu Yue dan mengancam Lu Ming. Ia ingin mendapatkan rahasia Qiu Yue dan bahkan berkomplot melawannya. Qiu Yue tidak punya pilihan selain bergegas ke pusaran air untuk menghindari pihak lain. Pihak lain jelas tidak berani memasuki pusaran air, jadi dia telah berkultivasi di dekatnya. Setelah Qiu Yue tidak keluar selama bertahun-tahun, dia kemungkinan besar berpikir bahwa ada bahaya di pusaran air dan bahwa Qiu Yue telah meninggal di dalamnya. Kemudian, saat Lu Ming datang, pihak lain menyimpan niat jahat dan menipu Lu Ming agar masuk, dengan harapan dia akan mati di pusaran itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3067 Bahasa Indonesia. Bab 3067, Lu Ming yang kuat. Orang ini harus mati. Lu Ming berkata dengan dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Orang ini sangat kejam dan hampir membunuh Qiu Yue. Dalam hati Lu Ming, dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada orang ini. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan membunuh orang ini. Kemudian, Lu Ming melihat sekeliling. Sayangnya, dia tidak melihat pemuda dari suku manusia bersayap di dekat Danau Seribu Bulan. Tampaknya pihak lainnya sudah lama pergi. Qiu Yue, 10 tahun sudah hampir berakhir. Ayo kita keluar, kata Lu Ming. Qiu Yue mengangguk patuh. Keduanya memilih arah dan berubah menjadi dua garis cahaya, terbang menjauh. Ada jalan khusus untuk meninggalkan kota kuno Star Moon. Jalan dari rumah besar Nine Absolute Heavenly King berada di sebuah lembah besar di sebelah timur kota kuno Star Moon. Anggota lain dari Heavenly King Manor punya saluran lain. Setiap kali seseorang memasuki kota kuno Bintang Bulan, mereka akan keluar melalui lorong khusus. Lorong ini akan terbuka setiap 10 tahun sekali. Sekarang, 10 tahun akan segera berlalu. Danau Seribu Bulan terletak di sisi barat kota kuno Bintang Bulan. Masih ada jarak yang jauh ke timur. Mereka berdua bergegas dengan kecepatan penuh, tetapi masih butuh 7 hari untuk mencapai pintu keluar. Di langit di atas sebuah lembah besar, sebuah pusaran besar muncul. Ini adalah pintu keluarnya. Tidak seorang pun dapat menjelaskan mengapa terowongan seperti ini terbuka setelah mereka masuk selama 10 tahun. Mungkin itu adalah formasi yang dibentuk oleh para ahli yang membangun kota kuno Bintang Bulan. Semua orang hanya bisa menebak. Ketika mereka berdua tiba, mereka mendapati orang-orang terbang ke arah mereka dari segala arah. Beberapa orang terbang langsung ke pusaran dan menghilang. Jelaslah bahwa beberapa orang telah pergi. Kakak Lu. Saudara Lu Ming. Beberapa suara terdengar. Lu Ming berbalik dan melihat Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya terbang mendekat. Saudara Wu Ming, saudara Wu Yue. Lu Ming tersenyum dan menyapanya. Nona Qiu Yue baik-baik saja, hebat sekali. Wu Ming dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat Qiu Yue. Ceritanya panjang, mari kita bicarakan di luar, kata Lu Ming. Seketika, semua orang terbang menuju pusaran itu. Setelah mereka memasuki pusaran itu, dunia pun berputar. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa ia telah meninggalkan kota kuno Bintang Bulan dan kembali keluar tembok kota. Pandangan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan melihat sesepuh Baili dari Batalion Bintang duduk bersila di udara. Selain itu, ada banyak sosok yang berdiri di udara. Mereka semua adalah elit dari Kam Bintang dari kota kuno Bulan Bintang. Lu Ming melihat Su Yan, pemuda berbaju kulit binatang, dan Jin Yuan. Ketika Su Yan, pemuda berbaju kulit binatang, dan yang lainnya melihat Lu Ming, mereka mengangguk dan tersenyum sebagai bentuk salam. Adapun Jin Yuan, tatapan matanya amat dingin, dan hasrat membunuh terus berkelebat di dalamnya. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan hawa membunuh yang dingin menyelimutinya. Dia menyapu pandangannya dan melihat seorang wanita cantik sedang menatapnya dengan dingin. Semangat biru. Wanita ini, kalau bukan Lan Ling yang memburunya, siapa lagi dia? Namun, Lan Ling tidak bergerak kali ini. Sebaliknya, dia menatap Lu Ming dengan dingin sebelum melirik Qiu Yue. Tuan muda, siapa wanita muda itu? Dia tampaknya menyimpan dendam yang dalam terhadap Anda. Apakah Anda mengecewakannya? Qiu Yue sangat sensitif. Dia memperhatikan Lan Ling dan bergumam pelan. Pergilah, gadis kecil, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku, Tuan muda,
adalah seorang pria sejati. Lu Ming segera berkata dengan jujur. Dia tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu dengan sia-sia dan merusak karakternya. Qiu Yue tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Itu dia. Pada saat ini, tatapan mata Lu Ming berubah dingin, dan niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Ia melihat seorang pemuda dari ras manusia bersayap berpacu dengan kilatan petir di sayapnya. Dialah yang menuntun Lu Ming ke pusaran di Danau Seribu Bulan. Dia juga orang yang ingin berurusan dengan Qiu Yue dan memaksanya masuk ke pusaran air. Jelas, orang ini telah keluar lebih awal daripada Lu Ming dan yang lainnya. Ledakan. Aura yang kuat meledak dari tubuh Lu Ming. Dia melangkah maju dan menekan ke arah pemuda suku manusia bersayap. Tuan muda, hati-hati. Qiu Yue juga memperhatikan pemuda itu. Dia tahu bahwa dengan temperamen Lu Ming, dia tidak akan bisa membujuknya. Dia hanya bisa mengingatkannya dengan khawatir dan kemudian mengikutinya dari dekat. Wu Ming dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang Lu Ming. Orang-orang di depan Lu Ming ditekan oleh aura Lu Ming. Mereka mundur satu demi satu dan membuka jalan. Lu Ming bergegas menuju pemuda dari suku manusia bersayap. Pemuda dari suku manusia bersayap itu juga melihat Lu Ming dan Qiu Yue. Ekspresinya berubah drastis. Sialan, kedua orang ini masuk ke pusaran itu dan ternyata baik-baik saja. Sungguh kesalahan. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Melihat Lu Ming semakin dekat dengannya dan hawa membunuh yang dingin menyelimutinya, pemuda dari suku manusia bersayap itu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia berteriak, "Lu Ming, apa yang kau lakukan? Aku akan membunuhmu." Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Suaranya dingin dan menusuk. "Membunuhku? Apa maksudmu? Aku tidak menyinggungmu, jadi mengapa kau ingin membunuhku? Kau benar-benar gila dan melanggar hukum." Pemuda ras manusia bersayap itu berteriak. Dia tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia ingin berurusan dengan Qiu Yue. Hehe, Lu Ming mencibir. Auranya menjadi semakin mengancam. Dia terlalu malas untuk membuang-buang napasnya pada pihak lain. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Seberkas cahaya tombak meledak dan melesat ke arah pemuda dari suku manusia bersayap itu. Ekspresi pemuda itu berubah. Auranya meningkat tajam, terutama sepasang sayap di punggungnya. Heila, dia mengepakkan sayapnya dan petir di sayapnya berubah menjadi dua pedang petir, menebas Lu Ming. Pedang petir menebas kilatan tombak Lu Ming dan menimbulkan getaran yang menggemparkan. Pemuda dari ras manusia bersayap itu tidak lemah. Dia adalah Raja Dewa setengah langkah dan telah membangkitkan 99% kekuatan surgawinya. Dia tidak jauh dari sepenuhnya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Namun, mengingat kemampuan Lu Ming saat ini, bagaimana dia bisa melawannya? Ledakan. Pedang petir milik pemuda itu hancur berkeping-keping, namun cahaya tombak itu tetap menyerangnya. Pemuda dari suku manusia bersayap itu berteriak ketakutan. Ia terbang ke langit untuk menghindari pancaran tombak Lu Ming. Namun, ia masih selangkah lebih lambat. Salah satu kakinya tertusuk oleh pancaran tombak itu dan meledak. Ah! Pemuda itu menjerit dan mundur puluhan ribu meter sambil memuntahkan darah. Apa? Itu luar biasa. Kemampuan Lu Ming sangat mengejutkan. Banyak orang terkesiap. Tidak semua orang pernah melihat Lu Ming beraksi. Hanya sebagian kecil saja yang pernah melihat Lu Ming beraksi. Mereka yang belum pernah melihat Lu Ming beraksi terkejut ketika melihat Lu Ming telah melukai pemuda dari suku manusia bersayap itu dengan satu gerakan. Pemuda dari ras manusia bersayap itu bernama Yi Xiang. Dia adalah tuan muda ke-16 dari keluarga ras manusia bersayap. Dia sangat berbakat dan merupakan tokoh terkenal di kubu universal. Selama perjalanan ke kota kuno bulan berbintang, kemampuan Yi Xiang tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat. Namun, dia masih belum sebanding dengan Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Kalian tidak tahu, kan? Lu Ming pernah mengalahkan Jin Yuan sebelumnya. Seseorang berkata dengan suara rendah. Kaisar Naga Abadi Chapter 3068 Bahasa Indonesia. Bab 3068, Intervensi Bailey. Beberapa orang berdiskusi dan menyebutkan bahwa Lu Ming telah mengalahkan Jin Yuan. Hal ini mengejutkan semua orang dan mereka tercengang.
Ya dewa, apakah ini nyata? Lu Ming mengalahkan Jin Yuan. Jika aku ingat dengan benar, Lu Ming hanya seorang dewa surgawi tingkat 4 ketika ia memasuki kota kuno bintang bulan. Bisakah ia mengalahkan Jin Yuan? Ini terlalu mengerikan. Setelah mendengar ini, banyak orang tidak percaya. Terjadi banyak diskusi di tempat kejadian. Tentu saja, sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa Lu Ming tidak hanya mengalahkan Jin Yuan tetapi juga beberapa jenius tak tertandingi lainnya dari kediaman Raja Surgawi dalam proses memperebutkan batu vitalitas jiwa kehidupan. Hanya Jin Yuan, Su Yan, dan pemuda berpakaian kulit binatang yang tahu tentang ini, dan mereka tidak menyebarkan berita itu. Jika yang lain tahu tentang ini, rahang mereka mungkin akan ternganga. Wajah Jin Yuan menjadi gelap saat mendengar ini. Membunuh. Lu Ming mengabaikan semua pembicaraan di sekitarnya. Dia hanya ingin membunuh Yi Xiang sekarang. Pria, bunuh bocah nakal ini untukku. Melihat Lu Ming terus menyerangnya, Yi Xiang berteriak ketakutan. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu kuat. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti tuan muda. Dari samping, terdengar suara gemuruh dan kilatan petir. Pada saat berikutnya, belasan sosok muncul di depan Yi Xiang. Tokoh-tokoh tersebut semuanya adalah para jenius dari ras manusia bersayap petir. Yi Xiang adalah tuan muda ke-16 dari ras bersayap petir. Biasanya, para jenius dari ras bersayap harus mendengarkan perintah Yi Xiang. Bocah nakal, kau mencari kematian dengan menyerang tuan muda Yi Xiang. Lu Ming, menyerahlah dan ikuti kami kembali ke keluarga makhluk bersayap untuk menerima hukuman kami. Para jenius dari suku manusia bersayap berteriak satu demi satu, menggunakan suku manusia bersayap untuk menekan Lu Ming. Namun, jelas bahwa mereka telah salah perhitungan. Mengapa Lu Ming peduli dengan keluarga bersayap? Enyah, Lu Ming berteriak dingin. Bocah, kau sangat sombong. Meskipun kau kuat, tidak bisakah kami melakukan apapun padamu dengan begitu banyak orang? Ayo kita serang bersama dan tangkap bocah ini. Para elit pria bersayap meraung dan melepaskan aura mereka yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka melepaskan aura mereka dan guntur bergemuruh. Lebih dari 10 orang jenius dari suku manusia bersayap menyerang pada saat yang sama. Mereka mengepakkan sayap mereka dan kilatan petir melesat ke arah Lu Ming. Kekuatan petir sudah sangat dahsyat. Dengan begitu banyak dewa kesayangan surga yang bekerja sama, kekuatannya benar-benar mengerikan. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang dan mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Dia mengayunkan tombaknya secara horizontal. Cahaya tombak yang besar terbentuk. Cahaya itu sebesar gunung dan menekan keajaiban ras manusia bersayap itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kilatan petir bertabrakan dengan kilatan tombak Lu Ming, menimbulkan ledakan dahsyat. Kemudian, petir itu runtuh satu demi satu, dan cahaya tombak terus menyapu. Ekspresi para pria bersayap itu berubah drastis saat mereka berteriak, "Blokir, cepat blokir." Mereka mengerahkan segenap kemampuan dan melancarkan serangan terkuat mereka dalam upaya untuk memblokir serangan Lu Ming. Namun, saat cahaya tombak itu melintas, para jenius dari suku manusia bersayap itu diterbangkan oleh Lu Ming seperti bola meriam. Mereka terbang puluhan ribu meter jauhnya sebelum berhenti. Kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Setelah mengaktifkan formula pertempuran, kekuatan tempur Lu Ming meningkat 4 kali lipat. Dia melukai lebih dari 10 keajaiban manusia bersayap dalam satu gerakan. Tatapan dinginnya sekali lagi beralih ke Yi Xiang. Wajah Yi Xiang pucat pasi, tanpa jejak darah. Dia dengan putus asa terbang ke arah Bai Li dan berteriak, "Penatua Bai, selamatkan aku. Selamatkan aku. Lu Ming ini sudah gila." Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Bai Li sekarang. Di tempat kejadian, hanya Bai Li yang bisa menyelamatkannya. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak sambil menusukkan tombaknya ke depan. Sinar tombak yang mengerikan dan sangat tajam menusuk ke arah Yi Xiang. Itu cepat, sangat cepat. Yi Xiang ingin menghindar, tetapi dia mendapati tubuhnya seakan terkunci, dan dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dia punya firasat bahwa jika terkena gerakan ini, dia akan mati.
Tidak, 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 tolong. Yi Xiang menjerit histeris, dia begitu takut sampai hampir mengompol. Matanya dipenuhi ketakutan. Tepat saat cahaya tombak hendak mengenai Yi Xiang, sebuah layar cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Asyik, sinar tombak looming mengenai layar cahaya, menyebabkan layar itu sedikit bergetar. Kemudian, sinar tombak itu menghilang. Cahaya tombak terhalang. Baiklah, kita terselamatkan. Yi Xiang tergagap. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Tadi, dia hampir mati ketakutan. Wajah Luming menjadi gelap saat dia melirik langit. Di langit, Bai Li duduk bersila. Di tempat kejadian, hanya Bai Li yang bisa menyelamatkan Yi Xiang. Jelas sekali, layar cahaya tadi dilepaskan oleh Yi Xiang. Penatua Bai, pria ini mencoba membunuh istriku di kota kuno bintang bulan. Jika istriku tidak seberuntung itu, dia pasti sudah mati sekarang. Aku ingin membunuhnya. Mengapa kau menghentikanku? Suara Luming tidak sombong ataupun rendah hati saat menyebar ke seluruh area. Banyak orang tiba-tiba tersadar dan memandang Qiu Yue yang berada di samping Luming. Ternyata Yi Xiang ingin mencelakai Qiu Yue secara diam-diam. Tidak heran Luming ingin membunuh Yi Xiang begitu melihatnya. Jika kalian punya dendam, kalian bisa menyelesaikannya di Star Moon Ancient City. Atau, saat kita kembali ke Universal Camp, aku tidak akan peduli bagaimana kalian ingin membunuh mereka. Namun, karena kalian telah meninggalkan Star Moon Ancient City hidup-hidup, aku punya kewajiban untuk membawa kalian kembali ke Universal Camp dengan selamat satu persatu. Kata Bai Li. Penatua Bai, apakah kamu benar-benar akan ikut campur? Lu Ming bertanya. Benar, apapun dendam yang kau miliki, kau dapat menyelesaikannya saat kita kembali ke perkemahan universal. Aku tidak akan peduli tentang itu. Bai Li berkata, suaranya menembus logam dan besi, tidak memberi ruang untuk kompromi. Sebenarnya, Bai Li tidak punya pilihan lain. Klan manusia bersayap petir memiliki pengaruh besar di 9 istana Raja Surgawi Mutlak. Tidak hanya di 9 istana Raja Surgawi Mutlak, tetapi juga di dinasti suci kekosongan besar. Saat ini, semua orang sedang menonton. Jika dia hanya melihat Yi Xiang dibunuh oleh Luming dan tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan bisa mengelak dari tanggung jawab jika klan manusia bersayap datang untuk mencari masalah dengannya nanti. Adapun Luming, dia tidak memiliki latar belakang apapun. Tentu saja, dia harus melindungi Yi Xiang. Karena tetua Bai sudah berkata demikian, aku tidak akan bertindak. Mata Luming berkedip dan dia berbalik untuk pergi. Kultivasi Bai Li tidak terduga. Luming tidak mampu melawannya. Bai Li bertekad untuk ikut campur. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mampu membunuh Yi Xiang. Jika dia bersikeras mengambil tindakan, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh Yi Xiang, tetapi dia juga akan menyinggung Bai Li. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Luming hanya bisa menyerah untuk sementara waktu dan mencari kesempatan lain untuk membunuh Yi Xiang di masa mendatang. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Luming, aku akan memastikan kalian mati dengan kematian yang mengerikan. Yi Xiang menatap Luming dan meraung dalam hatinya. Suasana kembali tenang. Semua orang menunggu dengan tenang hingga yang lain keluar dari kota kuno bulan bintang. Dalam sekejap mata, 10 hari berikutnya berlalu. Baiklah, batas waktu 10 tahun sudah habis. Lorong di kota kuno Star Moon telah ditutup. Mereka yang belum keluar tidak akan bisa keluar. Ayo kembali. Suara Bai Li bergema di seluruh area. Kemudian, dia memimpin semua orang ke arah lubang cacing. Dalam perjalanan, Yi Xiang hanya mengikuti Bai Li, takut Luming akan menyerangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3069 Bahasa Indonesia. Bab 3069, 4 Keterampilan dan Teknik Surgawi Tingkat Dewa. Tak lama kemudian, mereka tiba di lubang cacing. Kalian semua harus masuk secara berkelompok. Kalian semua masuk lebih dulu. Bai Li mulai membuat pengaturan. Kali ini, dia mengatur agar yang lain masuk secara berkelompok. Kelompok pertama termasuk Yi Xiang dan selusin pemuda dari ras manusia bersayap. Yi Xiang dan pemuda dari ras manusia bersayap bergegas memasuki lubang cacing dan menghilang.
Setelah beberapa saat, Bailey mengatur agar sekelompok orang baru masuk. Begitu saja, kumpulan demi kumpulan. Lu Ming dan yang lainnya ditinggalkan sampai akhir. Lu Ming mencibir. Bailey ini jelas bias terhadap Yi Xiang. Dia sengaja mengatur agar mereka memasuki lubang cacing secara berkelompok. Lebih jauh, dia mengatur agar Yi Xiang berada di kelompok pertama dan meninggalkan Lu Ming di belakang. Dia takut Lu Ming akan menyerang Yi Xiang ketika mereka kembali ke kamp universal. Dengan ini, Yi Xiang akan punya waktu untuk melarikan diri saat dia kembali ke kubu universal. Rencana yang bagus. Namun, Lu Ming tidak bisa menolak. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Sekarang, ikuti aku. Pada akhirnya, Bailey berkata kepada Lu Ming dan yang lainnya. Kelompok itu terbang ke lubang cacing dan kembali ke wilayah kamp universal. Setelah kembali ke perkemahan universal, Lu Ming mengamati sekelilingnya. Memang, dia tidak melihat Yi Xiang dan yang lainnya. Mereka pasti sudah lama pergi atau bahkan meninggalkan perkemahan universal untuk kembali ke klan keluarga pria bersayap. Saudaraku, Lu Ming punya permintaan. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya. Saudara Lu, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika kami bisa melakukannya, kami pasti tidak akan menolak. Tidak buruk. Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya mengangguk setuju. Mengesampingkan fakta bahwa mereka dianggap berteman dengan Lu Ming, bakat Lu Ming saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Mereka belum pernah melihat orang dengan bakat mengerikan seperti Lu Ming. Mengingat bakat Lu Ming, prestasinya di masa depan pasti tidak terbatas. Di masa depan, saat ia dewasa, ia mungkin akan menjadi tokoh penting dalam dinasti suci yang hampa. Mereka pasti harus membangun hubungan baik dengan tokoh seperti itu. Saat terbaik untuk berteman dengan seseorang adalah ketika pihak lain belum dewasa. Aku harus membunuh Yi Xiang. Setelah itu, aku harus merepotkan kalian semua untuk membantuku mencari tahu keberadaan Yi Xiang. Kata Lu Ming. Jadi ini masalahnya. Ini masalah kecil, serahkan saja pada kami. Benar sekali. Keluarga Wu kami memiliki banyak mata-mata di Nine Absolute Heavenly King Manor. Sangat mudah untuk mengetahui keberadaan seseorang. Wu Ming dan Wu Yue menepuk dada mereka dan langsung setuju. Namun, saudara Lu, ras bersayap petir sangat kuat. Yang lebih penting, ada banyak cabang ras ini. Mereka sangat kuat. Kamu harus berhati-hati saat membunuh Yi Xiang. Wu Zixiong mengingatkan. Aku tahu. Terima kasih atas perhatianmu, saudara Wu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia tentu tahu bahwa suku manusia bersayap tidak bisa dianggap remeh. Namun, mereka hampir membunuh Qiu Yue. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lagi pula, bahkan jika dia ingin melepaskannya, pihak lain tidak akan melepaskannya begitu saja. Beberapa di antara mereka mengobrol sambil terbang menuju kediaman masing-masing. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue kembali ke kediaman mereka. Faktanya, dengan kekuatan Qiu Yue saat ini, dia dapat dengan mudah menantang yang lain dan mengambil alih satu halaman. Namun, dia lebih suka tinggal bersama Lu Ming. Tentu saja, dia tidak perlu mengambil alih halaman lain. Qiu Yue, kultivasimu baru saja meroket. Kamu perlu mengonsolidasikannya. Lu Ming berkata pada Qiu Yue. Baik, Tuan Muda. Kalau begitu, saya akan pergi dan berkultivasi. Qiu Yue mengangguk dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Lu Ming juga berjalan menuju kamarnya. Dia baru saja membuka pintu ketika sebuah bola logam bundar terbang ke arahnya. Lu Ming, kau akhirnya kembali. Aku hampir mati lemas jika tinggal di sini sendirian. Qiu berteriak, tubuh bulatnya berputar. Kamu makan dan tidur dan makan, apakah kamu akan merasa kesepian? Lu Ming mengerutkan bibirnya dan mengamati Qiu. Matanya tiba-tiba berbinar. Qiu, apakah kamu membuat terobosan lain dalam kultivasimu? Lu Ming bertanya dengan heran. Ya, aku sudah berhasil. Aku sekarang berada di langit kedua alam Dewa Raja. Bukankah dia hebat? Qiu melompat-lompat dengan ekspresi puas di wajahnya. Itu memang hebat. Lu Ming sangat gembira.
Perlu diketahui bahwa sangat sulit untuk menembus alam Raja Surgawi. Setiap terobosan membutuhkan waktu akumulasi yang lama. Namun, QQ baru saja menerobos belum lama ini, dan telah menerobos lagi. Kecepatan ini dapat dikatakan mencengangkan. Sepertinya orang ini hanya memiliki material atribut logam mulia. Saat dia menerobos, kecepatannya sungguh mencengangkan. Lu Ming bergumam. Selama ratusan tahun QQ tertidur lelap, Lu Ming telah mengumpulkan sejumlah besar material atribut logam mulia. Setelah QQ terbangun, Lu Ming telah memberikan semuanya kepada QQ. Jelas, kultivasi QQ telah menembus tingkat kedua alam Raja Surgawi setelah mencerna bahan-bahan atribut emas. Kekuatan QQ sudah sangat mengejutkan sejak awal. Sekarang setelah melangkah ke tingkat kedua alam Raja Surgawi, kekuatannya tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat. QQ, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan beberapa harta. Lu Ming telah memperoleh 2 kotak di kastil di kota kuno Star Moon. Di dalamnya terdapat beberapa menara kecil, cermin, dan harta karun lainnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan banyak spiritualitasnya telah hilang, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat harta karun ini langka dan berharga. Mereka pasti akan sangat membantu QQ. Lu Ming mengeluarkan beberapa potong dan membiarkan QQ mencobanya untuk melihat efeknya. Saat QQ melihat harta karun ini, matanya langsung berbinar dengan cahaya yang menakjubkan, dan ia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Lezat, lezat, sangat lezat. Apakah ini semua untukku? QQ memandangi beberapa harta karun itu dan hampir meneteskan air liur. Apakah harta karun ini akan sangat membantu Anda? Lu Ming bertanya. Besar? Ini pasti besar, bahkan lebih besar dari yang kau berikan padaku sebelumnya. QQ segera mengangguk, matanya tak pernah meninggalkan beberapa harta karun itu, berharap ia bisa menggendongnya dan menggigitnya. Kalau begitu ambillah, aku masih punya lagi di sini, aku akan mengambilnya darimu. Lu Ming tersenyum dan melemparkan beberapa harta kepada QQ. QQ mengulurkan kedua cakarnya dan langsung menangkapnya. Kemudian, ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke kamar. Dia duduk bersila di tempat tidur dan beberapa cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dalam perjalanan ke kota kuno bintang bulan ini, Lu Ming telah membunuh banyak musuh. Mereka semua adalah jenius papan atas. Dia pasti memperoleh banyak hal dari perolehan cincin penyimpanan mereka. Lu Ming memeriksanya satu per satu. Setengah hari kemudian, Lu Ming telah merapikan semua barang di cincin penyimpanan. Panen yang luar biasa. Dengan begitu banyak harta kesayangan surga yang ditambahkan bersama-sama, itu benar-benar panen yang luar biasa. Segala macam artefak dewa, pil dewa, material, dan kristal dewa ditumpuk seperti gunung. Sebelumnya, Lu Ming hampir menghabiskan semua kristal surgawinya untuk membeli 5 keterampilan surgawi tingkat surgawi dan teknik luar biasa. Sekarang, ia memiliki lebih banyak kristal surgawi. Ini masih dianggap bagus. Yang paling menyenangkan Lu Ming adalah teknik-teknik surgawi. Lu Ming memilah 4 teknik tingkat dewa dalam cincin penyimpanan para jenius yang tak tertandingi ini. Adapun teknik tingkat dewa, ada lusinan di antaranya. Namun, Lu Ming sama sekali tidak tertarik dengan teknik tingkat dewa. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Yang dikhawatirkan Lu Ming adalah 4 teknik mistik tingkat dewa. Kaisar Naga Abadi Chapter 3070 Bahasa Indonesia. Bab 3070, Guru Jingyu. 4 teknik tingkat dewa yang berbeda diperoleh dari cincin penyimpanan Yuhan, Chu Baxing, dan Tuan Muda Belalang Langit. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki atribut yang sama dengan kekuatan surgawi naga emas yang dikultivasikan Lu Ming atau kekuatan surgawi bermata 4. Oleh karena itu, kekuatan surgawi naga emas dan naga surgawi bermata 4 tidak dapat bergabung. Lu Ming masih sangat ingin memiliki energi surgawi tingkat dewa yang sesuai untuk kedua jenis energi surgawi ini. Selama dia memperoleh energi surgawi tingkat dewa yang sesuai, energi surgawi dalam tubuh Lu Ming semuanya akan diubah menjadi energi surgawi tingkat dewa. Tidak akan ada perbedaan tingkat. Selain itu,
Teknik materialisasi naga surgawi membutuhkan kekuatan surgawi yang berhubungan dengan naga untuk diaktifkan agar dapat melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Selain itu, mata Dewa Yin yang baru saja ia kembangkan membutuhkan kekuatan dewa yang berhubungan dengan mata. Kekuatan Dewa Empat Mata dapat meningkatkan mata Dewa Yin Yang, dan jika ia mengembangkan kekuatan dewa tingkat dewa yang mirip dengan kekuatan Dewa Empat Mata, peningkatannya akan lebih besar. Aku masih perlu mencari kesempatan untuk menanyakan tentang kedua kekuatan Sen ini. Lu Ming merenung dalam hatinya lalu memikirkan tentang 4 jenis keterampilan mistik tingkat dewa di tangannya. Dia tidak berencana untuk mengolah keempat teknik tingkat dewa. Dia sudah memiliki cukup kekuatan surgawi tingkat dewa di bawah kendalinya. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk membangkitkan begitu banyak jenis kekuatan surgawi tingkat dewa pada saat yang sama sudah sangat mengejutkan. Terlebih lagi, Lu Ming berencana untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Ini akan menghabiskan banyak energi Lu Ming. Dia tidak memiliki banyak energi untuk berkultivasi. Awalnya, Lu Ming tidak berniat mengolah salah satu dari 4 teknik mistis tingkat dewa. Namun, salah satu di antaranya menarik perhatiannya. Teknik tombak penguasa. Ini adalah teknik ajaib tingkat dewa yang diperolehnya dari Chu Baxing. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang akan mampu memadatkan kekuatan Overlord Spear yang sangat kuat. Kekuatan tombak Overlord ini sangat meningkatkan kekuatan teknik tombak. Prinsipnya sama dengan kekuatan pedang yang tak terpadamkan bagi pengguna pedang. Lu Ming menggunakan tombak. Meskipun kekuatan pedang yang tak terpadamkan itu kuat, itu tidak cocok untuk tombak panjang. Jika dia dapat mengendalikan kekuatan tombak penguasa, dia dapat mendorong teknik tombak Lu Ming ke tingkat yang ekstrim. Alasan penting lainnya adalah bahwa Lu Ming juga memperoleh teknik dewa dari Chu Baxing. Teknik surgawi ini disebut serangan Klomaros. Hal ini membuat Lu Ming teringat pada jurus pamungkas Chu Baxing, serangan Klomaros. Serangan Wargot berasal dari serangan Wargot. 3 serangan apokaliptik yang dikultivasikan Lu Ming hanya memiliki total 9 tahap. Lu Ming telah berkultivasi hingga tahap ke-8. Begitu ia berkultivasi hingga tahap ke-9, itu akan menjadi akhir. Pada saat itu, Lu Ming perlu menemukan keterampilan dewa baru untuk dikultivasikan. Sedangkan untuk serangan dewa perang, dibagi menjadi 13 tahap. Ini sudah cukup bagi Lu Ming untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Lu Ming memutuskan untuk mengolah teknik tombak penguasa. Dia tidak akan mengolah 3 teknik dewa lainnya untuk saat ini. Setelah menyingkirkan 3 teknik dewa lainnya, Lu Ming mengeluarkan teknik tombak Overlord dan mulai mempelajarinya secara terperinci. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lu Ming telah membuat beberapa kemajuan. Sekarang, Lu Ming sudah sangat akrab dengan pengembangan teknik mistik tingkat dewa. Ia akan dapat memahaminya lebih cepat jika ia beralih ke teknik lain. Suatu hari, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan aura mendekat dari luar halaman. Apa? Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengakhiri kultivasinya dan berjalan keluar dari halaman. Begitu dia keluar dari halaman, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik berdiri di udara, bagaikan peri yang turun ke dunia fana. Wanita itu tak lain adalah Lan Ling. Mungkinkah pihak lain sudah membunuh untuk sampai ke sini? Apa yang kau lakukan di sini? Mungkinkah kau masih ingin membunuhku? Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Sekarang, dia tidak takut pada pihak lain. Jika pihak lain ingin bertindak lagi, dia tidak keberatan memberi pihak lain pelajaran yang tak terlupakan. Ekspresi Lan Ling sangat dingin. Dia menatap Lu Ming dan menggertakkan giginya seolah-olah dia tidak sabar untuk segera membunuh Lu Ming. Namun pada akhirnya, dia menahan diri dan berkata dengan dingin, "Ayahku ingin bertemu denganmu." Ayahmu? Lu Ming sedikit terkejut. Kemudian, matanya berkedip. Ayah Lan Ling adalah guru Jing Yu. Kau akan menemuinya atau tidak? Aku sudah menyampaikan pesanku. Jika kau tidak ingin menemuiku, maka aku akan pergi. Setelah Lan Ling selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Seolah-olah dia tidak sabar menunggu Lu Ming tidak melihat ayahnya. Ya, kenapa tidak? Lu Ming terbang ke udara dan mengikuti di belakang Lan Ling.
Ayah pihak lain adalah Guru Jingyu. Dia jelas merupakan tokoh penting dalam dinasti suci kekosongan besar. Jika Lu Ming ingin membatalkan keputusan Jingyu, pasti akan jauh lebih mudah jika dia bisa meminjam kekuatan pihak lain. Mengapa dia menghilang? Lu Ming tidak bodoh. Lanling mendengus dingin saat melihat Lu Ming mengikutinya. Dia tampak sangat tidak senang. Semangat indigo terus terbang menuju puncak Star Peak. Kamu dan ayahmu tinggal di puncak Star Peak. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lanling mendengus. Bukankah ayahmu guru Pangeran Jingyu? Mengapa dia tidak berada di ibu kota dinasti suci kekosongan besar, tetapi di perkemahan universal kediaman 9 Raja Surgawi Mutlak? Lu Ming bertanya lagi. Lanling mendengus. Apa yang terjadi saat itu? Apakah kamu mengerti? Lu Ming bertanya. Lanling mendengus. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menutup mulutnya. Tidak peduli apa yang dia tanyakan, pihak lain hanya akan menjawab dengan mendengus dingin. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah pelataran tidak jauh dari puncak Star Peak. Di luar halaman, ada sebuah danau kecil. Airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Bahkan, orang bisa melihat ikan-ikan kecil berenang di dalam air. Di permukaan danau, ada seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya. Ia mengenakan jubah linen biasa dan duduk bersila di permukaan danau, seolah-olah sedang mengagumi ikan-ikan kecil di danau. Ayah, Lanling memanggil dengan lembut. Mereka di sini. Pria parubaya itu berdiri dan menatap Lu Ming. Dia melangkah maju dan muncul di depan Lu Ming, dan Lanling. Jadi ini Guru Jingyu. Namun, mengapa tidak ada fluktuasi kekuatan suci yang keluar dari tubuhnya? Dia seperti manusia biasa. Mungkin kultivasinya terlalu tinggi dan jarak di antara kita terlalu besar. Lu Ming punya banyak pikiran. Pria parubaya itu juga mengamati Lu Ming dengan saksama. Matanya tampak cerah seolah-olah dia bisa melihat menembus Lu Ming. Lumayan. Nasibmu begitu dalam sehingga aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Seperti yang diharapkan dari penerus Jingyu. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, Lu Ming, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dengan itu, pria parubaya itu berjalan memasuki halaman. Mata Lu Ming berkedip dan dia mengikuti rombongan lainnya ke halaman. Lanling tidak mengikuti mereka, tetapi tetap berada di luar halaman. Saat memasuki halaman, ada meja-meja batu dan kursi-kursi batu. Duduk. Pria parubaya itu duduk di bangku batu dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan Lu Ming untuk duduk. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan duduk. Namaku Lan Sang. Pria itu memperkenalkan dirinya. Senior Lan Sang. Lu Ming menyapanya. Tidak perlu basa-basi. Kamu adalah penerus Jingyu, jadi secara logika, kamu 2 generasi lebih muda dariku. Namun, karena kita berteman, kamu bisa memanggilku Paman Lan saja. Lan Sang berkata sambil tersenyum, membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Lu Ming mengangguk dan memanggil Paman Lan.